video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Mawai tahun 2011. Film dari Korea Selatan ini mengisahkan dua orang pelari maraton bernama Kim Jun-sik dari Korea dan Tatsuo dari Jepang. Mereka menjadi tahanan perang dan budak untuk Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Tidak hanya sekali, mereka juga kembali menjadi tawanan perang dan budak, tapi kali ini untuk Nazi. Setelah Nazi berhasil mengalahkan Uni Soviet, selama menjadi tawanan perang, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Disiksa dan dipaksa untuk ikut berperang adalah makanan mereka sehari-hari. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Olimpiade lari maraton yang diikuti dari berbagai negara pada tahun 1948 di London, Inggris. Tinggal satu putaran lagi menuju garis finish, dan terlihat peserta nomor 265 yang merupakan Kim Jun-sik dari Korea merangsek ke urutan ke depan. Kini ia memecahkan rekor dunia, dan film pun dimulai. Maret 1928, Gyeongsang, Korea, di mana saat itu Korea masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Berawal dari ayah Kim Jun-sik kecil yang bekerja sebagai pelayan pada sebuah keluarga Jepang. Suatu hari, sang majikan kedatangan cucunya yang bernama Tatsuo, yang seumuran dengan Kim Jun-sik. Dan ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu berlari. Mereka pun tumbuh bersama, baik sebagai teman maupun saingan. Kim Jun-sik 선수는 조선이라는 이름 아래서再びの勝利を収めました。 Hingga pada suatu hari, saat sedang ada pesta di rumah sang majikan, seseorang mengirimkan hadiah yang ditunjukkan untuk Tatsuo. Saat Tatsuo membuka hadiah tersebut, tak disangka isinya adalah bom. Dengan sigap, sang kakek yang saat itu ada di dekat Tatsuo langsung merebut bom tersebut dan mendekapnya. Singkatnya, Tatsuo pun selamat, tapi tidak dengan sang kakek. Kakeknya tewas setelah mendekap bom tersebut. Karena yang menerima hadiah itu adalah ayah Kim Jun-sik, Tatsuo menuduh kalau ayah Kim Jun-sik lah yang menyebabkan kakeknya meninggal. Hingga akhirnya, ayah Kim Jun-sik dibawa oleh pengawal untuk disiksa. Dan sejak saat itu juga keluarga Kim Jun-sik diusir dari kediaman Tatsuo. Sepuluh tahun berlalu. Kini Kim Jun-sik bekerja sebagai penarik becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertemuannya yang tidak sengaja dengan seorang atlet Olimpiade Korea membawanya mengikuti seleksi lari maraton untuk Olimpiade. Karena saat itu Korea dikuasai oleh Jepang, maka hanya orang-orang Jepanglah yang bisa mengikuti Olimpiade. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya Kim Jun-sik diberi kesempatan untuk ikut seleksi. Rival terberatnya saat itu adalah Tatsuo, yang juga dikenal sebagai pelari maraton nomor 1 di Jepang. Tibalah saatnya seleksi dimulai. Semua peserta telah bersiap di garis start. Tembakan pistol tanda dimulai pun terdengar. Semua peserta langsung berlari dengan cepat. Tatsuo langsung melesat jauh ke depan. Sementara itu, Kim Jun-sik tertinggal di belakang. Tatsuo terus mendominasi dengan selalu berada di depan. Singkatnya, saat akan mencapai garis finish, Kim Jun-sik mengerahkan semua sisa tenaganya. Ia melesat jauh ke depan dan sudah sangat dekat dengan Tatsuo. Hingga akhirnya, Kim Jun-sik keluar sebagai juara. Kebahagiaan dan kebanggaan tidak dapat disembunyikannya. Impiannya untuk ikut bisa Olimpiade kini akan tercapai. Keluarga, teman, dan para pendukungnya pun bersorak bahagia. Namun, seketika kesenangan tersebut berubah. Panitia memutuskan untuk mendiskualifikasi Kim Jun-sik karena dianggap telah menjatuhkan salah satu peserta. Padahal peserta tersebutlah yang curang terhadap Kim Jun-sik. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Kim Jun-sik pun protes. Pendukungnya yang notabene adalah orang Korea juga tidak terima. Mereka merasa dicurangi,
hingga akhirnya terjadilah kerusuhan antara orang Korea dengan orang Jepang. Jepang pun menjatuhi hukuman kepada para perusuh, yang semuanya adalah orang Korea. Mereka semua dihukum untuk mengabdi menjadi tentara kekaisaran dan dikirim ke perbatasan untuk ikut menjaga pos Jepang dari serangan Uni Soviet. Sesampainya di pos, mereka langsung menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan. Pasukan Uni Soviet terus-menerus menyerang dan membuat pasukan Jepang semakin terdesak. Hingga akhirnya, komandan mereka menyuruh untuk mundur. Singkatnya, selama di pos, para tentara Korea mendapat perlakuan yang kasar dan tidak adil. Namun, mereka masih mampu menghadapinya. Hingga suatu hari datanglah komandan baru, yang tak lain dan tak bukan adalah Tatsuo. Ia menggantikan komandan lama, yang akan dihukum harakiri karena menyuruh pasukan mundur saat berperang. Kedatangan Tatsuo membuat keadaan di pos semakin menjadi susah. Ia berlaku semena-mena kepada tentara Korea. Segala kegiatan yang bersifat kesenangan, termasuk hobi Kim Jong-sik, yaitu berlari pun dilarang. Di suatu malam, semua tentara dikumpulkan. Tatsuo memberitahukan bahwa esok ia dan 50 tentara terpilih akan melakukan misi bunuh diri untuk menghancurkan tank Uni Soviet. Tentara Korea keberatan dengan hal itu, terutama Kim Jong-sik. Ia menolak mentah-mentah misi tersebut. Akibatnya, ia dihukum dengan cara dipenjara di bawah tanah. Tapi, tidak lama teman-teman Kim Jong-sik datang dan membebaskannya. Singkat cerita, mereka semua akan kabur dari pos Jepang. Di tengah perjalanan kabur, mereka melihat pasukan tentara Uni Soviet lengkap dengan tanknya dan akan menyerang Jepang. Kim Jong-sik yang sebenarnya bisa kabur dengan teman-temannya memilih untuk tidak kabur. Tapi temannya terus memaksa Kim naik ke perahu dan kabur. Tapi ia tetap kekeh tidak mau. Ia kemudian lari sekencang-kencangnya menuju pos Jepang untuk memberitahukan Tatsuo dan pasukannya bahwa ada tentara Uni Soviet yang akan menyerang. Tapi ia terlambat. Pasukan Uni Soviet sudah memasuki pos Jepang dan langsung menyerang mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran yang begitu epik dan menegangkan. Kurangnya antisipasi dan kalah dalam segi amunisi, alat tempur, serta jumlah pasukan membuat Jepang harus menelan kekalahan. Para tentara yang selamat dibawa ke sebuah wilayah Uni Soviet untuk dijadikan tawanan perang dan budak pekerja. Singkatnya, mereka sampai di wilayah Uni Soviet. Tatsuo yang awalnya adalah seorang komandan terpaksa harus menahan malu saat para tawanan Korea menolak untuk patuh terhadapnya. Apalagi di pos tersebut salah satu teman Kim Jong-sik bernama Jong-di yang sempat kabur saat menjadi tawanan Jepang kini menjadi pemimpin kelompok tawanan yang ditunjuk langsung oleh tentara Uni Soviet. Tak ayal, Kim Jong-sik dan Tatsuo selalu terlibat perkelahian. Hingga akhirnya komandan Uni Soviet menyuruh mereka untuk bertarung, sampai salah satu di antara mereka ada yang mati. Saat Kim Jong-sik ada momen untuk membunuh Tatsuo, justru ia tidak membunuh Tatsuo dan membiarkannya tetap hidup. Hal itu membuat mereka dihukum dengan cara digantung di tiang yang tinggi dan dengan cuaca yang saat itu sedang musim salju. Singkat cerita, hari demi hari pun dilewati oleh para tawanan. Mereka semua dipaksa untuk terus bekerja.
meskipun sedang musim hujan dan cuaca yang sangat dingin. Dengan cuaca yang dingin, ditambah tenaga yang sudah habis karena terus-menerus bekerja, membuat salah satu tawanan Jepang terjatuh saat sedang membawa kayu. Jongdi yang melihat itu langsung menghampiri dan menyuruh tawanan tersebut untuk kembali bekerja. Tatsuo yang tahu itu orang Jepang langsung membelanya dan menyerang Jongdi, hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara tawanan Jepang dan tawanan Korea. Esok harinya, semua tawanan dikumpulkan, dan semua yang terlibat kekacauan pada hari kemarin akan dieksekusi mati dengan cara ditembak. Satu persatu tawanan dieksekusi, dan kini saatnya rombongan Kim Jung-sik dan Tatsuo yang akan dieksekusi. Saat pasukan eksekusi telah siap menembak, tiba-tiba datang utusan dari markas pusat Uni Soviet yang memberitahu bahwa Nazi Jerman sedang menyerang Uni Soviet. Kim Jung-sik dan Tatsuo pun selamat dan tidak jadi dieksekusi. Lantas, semua tawanan dipaksa untuk ikut berperang melawan Nazi, dan jika ada yang menolak maka mereka akan ditembak mati. Para tawanan yang tidak punya pilihan, mau tidak mau harus ikut berperang. Mereka semua dibawa menuju medan pertempuran yang berada di kota Sedov, Uni Soviet. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan pertempuran yang sangat berdarah antara Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Hujan peluru dan bom pun terjadi di pertempuran tersebut. Satu persatu pasukan Uni Soviet mati dan tinggal menyisakan sedikit pasukan. Perlahan tentara Nazi terus bergerak maju dan menekan pasukan Uni Soviet. Hingga saat Tatsuo akan ditembak, Kim Jung-sik langsung menghampiri dan menyelamatkannya. Tatsuo pun selamat, tapi Kim Jung-sik kupingnya harus terluka parah. Pasukan Uni Soviet kini sudah ada di ujung tanduk. Pasukan yang tersisa memilih untuk mundur. Tapi di saat yang bersamaan, Komandan Uni Soviet meminta pasukannya untuk terus bertempur. Ia menembaki pasukannya yang mundur. Tatsuo yang melihat itu teringat akan masa lalunya ketika masih menjadi komandan pasukan Jepang. Ia juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Komandan Uni Soviet, yaitu menembak pasukannya yang mundur. Akhirnya, Uni Soviet pun kalah dan semua pasukan mati, kecuali Kim Jung-sik dan Tatsuo. Mereka berdua selamat meskipun harus mengalami luka-luka yang cukup parah. Singkatnya, mereka berdua akan melakukan perjalanan menuju wilayah Nazi Jerman melalui pegunungan. Dengan hanya berbekal baju tentara Nazi dan makanan seadanya, mereka harus melewati dinginnya pegunungan. Hari demi hari mereka lewati, dan kini mereka mulai akrab. Tampaknya dendam dan ego yang sempat ada di antara mereka kini mulai menghilang. Tatsuo pun semakin sadar bahwa Kim Jung-sik adalah orang yang benar-benar baik, dan penilaiannya selama ini tentang Kim Jung-sik adalah salah. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman. Tatsuo yang terluka di bagian perut, kondisinya kini semakin lemah. Akhirnya, Kim Jung-sik memutuskan pergi meminta pertolongan. Tapi sial, saat ia sedang mencari pertolongan, malah ia bertemu dengan tentara Nazi. Ia pun dibawa oleh tentara Nazi, dan Tatsuo kini hanya sendirian, menahan rasa sakit akibat luka di perutnya. 3 tahun kemudian, terlihat Tatsuo yang sedang naik mobil militer dengan pasukan lainnya menuju Normandy, Prancis. Kali ini ia menjadi tawanan perang untuk Nazi. Di Normandy, ia dan tawanan lainnya diperintahkan untuk membangun tembok pertahanan. Saat sedang makan siang, Tatsuo secara tidak sengaja melihat orang Asia seperti Kim Jung-sik. Ia pun langsung menghampirinya. Tapi ternyata itu bukan Kim Jung-sik. Tatsuo tampaknya masih berharap Kim Jung-sik hidup. Hingga saat ia sedang istirahat setelah bekerja, ia melihat seseorang yang sedang berlatih lari di sekitar pinggir pantai. Tatsuo begitu yakin itu adalah Kim Jung-sik, dan ia langsung berlari menuju orang tersebut.
Benar saja, sahabat yang sudah lama ia cari akhirnya kini ketemu. Mereka berdua tampak begitu bahagia. Mereka pun lantas berjalan-jalan di pinggir pantai. Saat Tatsuo menanyai Kim Jung-sik diam saja, dan rupanya kini Kim Jung-sik tidak bisa mendengar akibat luka yang dialaminya ketika menyelamatkan Tatsuo. Esok harinya, semua tawanan dikumpulkan. Mereka diberitahu bahwa Nazi sedang diserang oleh tentara sekutu dan mereka semua akan dikirim ke North Pas de Calais untuk ikut berperang sebagai tentara Nazi. Tatsuo yang tidak ingin dikirim ke sana merencanakan untuk kabur. Ia kemudian memberitahu Kim Jung-sik perihal rencananya ini. Singkatnya, Kim Jung-sik pun akan ikut dengannya. Di waktu subuh, mereka berdua bergegas untuk kabur. Tapi tiba-tiba, serangan bom dari udara menghujani camp tersebut dan membuat semuanya kocar-kacir. Puluhan pesawat sekutu menyerang camp tersebut. Niat kaburnya Tatsuo dan Kim Jung-sik pun gagal. Tentara sekutu benar-benar mengamuk dengan terus-menerus menghujani bom dari udara. Para tawanan yang mencoba kabur dihadang oleh para penjaga Nazi. Tatsuo yang terpisah dengan Kim Jung-sik mencoba mencarinya, dan akhirnya mereka bertemu. Saat mereka akan keluar, penjaga Nazi menghalanginya dan menyuruh mereka untuk tetap bertempur. Tentara sekutu datang dari segala arah, dari udara, dari darat, dan dari laut. Semua dikerahkan untuk melawan Nazi, hingga akhirnya terjadilah pertempuran maha dahsyat. Singkatnya, tentara sekutu yang menyerang dari sisi laut terus bergerak maju dan semakin dekat dengan camp Nazi. Tatsuo dan Kim Jung-sik yang terjebak di dalam ruangan mencoba untuk keluar dengan mendobrak pintu. Mereka pun berhasil keluar dan selamat. Dan saat itu juga mereka memutuskan untuk kabur dari pertempuran tersebut. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Saat sedang berlari, bom dari tentara sekutu mengenai mereka dan membuat mereka terluka. Tapi dengan tekad yang kuat, mereka tetap lanjut untuk berlari, meskipun dengan tertatih-tatih. Dan saat baru beberapa meter, mereka kembali terkena bom, yang membuat Kim Jung-sik kini terluka parah dan sekarat. Di saat sekaratnya, Kim Jung-sik menukar kalung miliknya dengan kalung milik Tatsuo. Ia menyuruh Tatsuo untuk mengganti namanya menjadi Kim Jung-sik. Karena apabila tetap memakai nama Tatsuo, sudah pasti Tatsuo akan dibunuh oleh tentara sekutu, karena orang Jepang merupakan musuh sekutu. Kim Jung-sik pun mati, dan Tatsuo menangis jadi-jadinya. Melihat sahabat terbaiknya itu harus mati dengan cara yang cukup tragis. Di akhir film, terlihat Tatsuo sedang berlari di Olimpiade London tahun 1948. Ia memakai nama Kim Jung-sik dan nomor 265, seperti di awal film. Ia memakai nama tersebut untuk mewujudkan mimpi sahabatnya, yaitu mengikuti kejuaraan Olimpiade. Dan film pun baiklah, itu dia alur cerita film Mawai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini